kita akan lebih malu bermain merpati kalau uang dapur kita sampai babak belur, Pak. bisa jadi mogok di jalan itu, Pak. Nah, bisa-bisa jadi mogok di jalan deh. Gitu. Berarti lebih malu kalau mogok di jalan. Nah, lebih malu kalau mogok di jalan nih. Apalagi kalau nggak ada itu mobil derek nih, bahaya lagi tuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Hari ini saya bersama Om Ferdinand dari tim Lahar yang berasal dari kota Cilegon. Dan hari ini kita berkunjung di salah satu tim legenda, yaitu tim Calaga yang berada di kota Serang, Banten. Dan kali ini kira-kira ada apa ini, nanti kita tanya ke Om Ferdinand dari tim Lahar. Dan sebelumnya Pak Haji, terima kasih nih, selamat malam. Sama-sama. Terima kasih izin untuk bisa liputan ke sini. Om Ferdinand, selamat malam. Selamat malam. Mas Budi, selamat malam. Malam. Hari ini dalam rangka apa nih Om? Bisa nyasar ke tim Calaga yang punya Pak Haji Akmal yang ada di Serang, Banten ini Om. Jadi terima kasih nih Pak Haji. Ya, sama-sama. Ya. Jadi untuk main kolong ini saya itu kan baru. Jadi panutan kami di daerah Serang, Banten, Cilegon, ya Pak Haji ini. Terima kasih. Karena tidak bisa tidak, yaitu hasil produksi dari tim Calaga ini harus diakui semua. Bahkan bukan hanya di daerah Serang, Banten, dan Cilegon, sampai ke Pantura pun seperti Pantura, Raja Ngamen. Maka sebagai pemula, ini panutanku, gitu loh. Jadi saya banyak belajar dari Pak Haji Akmal ini, gimana cara bagaimana cara ngelatih sampai memilih burung-burung terbaik. Seperti itu. Sekarang menurut Pak Haji sendiri nih, kedatangan Om Ferdinand ya dari tim Lahar Cilegon ke sini sebenarnya dalam rangka apa sih Pak Haji? Ya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini tim Calaga kedatangan tim Lahar dari kota Cilegon. Ya. Emang tim Lahar ya bisa dikatakan tim baru. Tetapi ternyata tim Lahar itu mau bertanya dan mau saling tukar pikiran. Nah, sebetulnya tim Lahar ini kalau bermain merpati dia udah lama. Kalau dia main di Tomprang, nah ternyata dia banyak bertukar pikiran dengan saya. Ya, saya membagikan pengalaman juga ke beliau. Ya, sebagai pemula, ya saya sarankan untuk berhati-hati bermain merpati kolongan. Kemudian juga menyarankan jangan sampai main merpati merusak
uang dapur. Ya, saya mengasih contoh Calaga bermain 21 tahun. Dan tidak pernah berhenti. Nah, orang pada bertanya ke saya, gimana bisa memanage main sampai 21 tahun tidak pernah berhenti, terutama ngamen. Yang memerlukan biaya tinggi. Ya. Saya terus terang ke seluruhnya ya, kita juga ya memproduksi dan menjual. Nah, kita jangan malu untuk menjual. Kenapa? Ya, kita akan lebih malu bermain merpati kalau uang dapur kita sampai babak belur, Pak. bisa jadi mogok di jalan itu, Pak. Nah, bisa-bisa jadi mogok di jalan deh. Gitu. Berarti lebih malu kalau mogok di jalan. Nah, lebih malu kalau mogok di jalan nih. Apalagi kalau nggak ada itu mobil derek nih, bahaya lagi tuh. Iya. Jadi ya, karena berbagi pengalaman itulah pengalaman kita dari tim Calaga, ya kita menseimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, mudah-mudahan lah ada lebih. Ya, seimbang aja udah bagus tuh. Ya, emang hobi merpati itu terus teranglah hobi mahal. Hobi mahal. Saya udah ngalami hobi main off-road, hobi motor, segala-galanya. Ternyata kalau dihitung kalkulasi, ya lebih tinggi, lebih tinggi di merpati. Bayar merpati ya, gitu biayanya gitu. Ya kita sekarang bisa bayangin aja satu kali ngamen keluar Jawa itu ini ya. Nah, itu bisa kebayang lah biayanya. Betul. Joki main di luar 1 bulan. Nah, buat makan di sana. Buat makan di sana. Ya kan, hidup di sana selama paling nggak 1 piringan kan Pak Haji. Nah, kemudian Om Ferdinand datang ke sini ingin mengambil calon-calon player dari tim Calaga. Ya. Tapi tadi saya sarankan ke beliau, kenapa gak beli player yang udah jadi? Nah, tapi beliau ingin melalui proses, ingin tahu pahit getirnya main merpati itu. Betul. Gitu. Iya. Jadi ada perbedaan Pak Ferdinand dengan saya dulu main. Kalau saya ngumpulin dulu burung-burung juara, kalau dia penikmat proses nih. Ya, penikmat proses. Kebenaran yang melalui prosesnya yang lebih pahit getirnya itu Pak Haji. Ya. Saya agak potong kompas nih Pak Haji. Ya. Punten ya. Betul. Agak potong kompas sayanya. Ya, emang kalau tim Calaga ya pahit getir kita main merpati selama 21 tahun lah udah banyak lah gitu. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman saya disampaikanlah ke pemain-pemain yang baru. Ya. Jangan sampai pemain-pemain baru itu mogok di tengah jalan. Gitu. Nah, kalau udah mogok di tengah jalan, ya sayang juga gitu. Betul. Jadi gimana caranya? Jadi jangan terlalu emosi beli burung. Saya nyaranin ke pemain-pemain muda itu selektif, ukur kemampuan kita ke depan gitu, Pak. Nah, gitu. Mantap. Dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kira-kira Pak Haji bisa menyampaikan nggak? Ini ada beberapa merpati dari darahan mana yang akhirnya mau dibawa pulang ke Cilegon. Tim Lahar punya Om Ferdinand ini Pak Haji. Ya, jadi ini ada 3 terah yang diboyong oleh tim Lahar untuk dibawa ke Cilegon. Mungkin dari sebelah sana dulu Pak Haji. Pak Haji pegang dulu, dari anak siapa, dari terahnya mana nih Pak Haji? Nah, ini dari anak Bima. Nih. Ya ini alhamdulillah kakak-kakaknya udah pada juara. Nah, di luar juga udah pada juara. Pas kakaknya langsung ini ada di Sangaji, Antasena kebetulan udah juara. Nah, sama saya mau di buyback gak mau. Oh. Gitu. Bima ini masih dari jalur siapa atau mungkin anak siapa Pak Haji? Bima ini jalur dari Bima ini anaknya Kuja. Nah, jadi ini berarti masih cucu ya. Cucunya legend ya, Pak Haji. Cucu Kuja. Matanya mata asem juga nih gitu. Kalau di Jawa mata Jawa gitu. Iya.
Kalau saya karena orang Tasik ya Mata Asem. Iya, Mata Asem. Dan ini sudah dikasih nama belum Pak Haji? Nah, karena ini, nah ini sama saya dikasih namanya ya si Bungsu nih, karena Bungsu gitu. Oh, si Bungsu. Iya, iya, iya. Si Dan Bungsu. si Bungsu ini Pak Haji sudah berapa jauh dilatih atau mungkin malah sudah dilombakan Pak Haji? Nah, ini belum pernah dilombain, ya terus terang. Ini saya latih gaya nih pelatihnya nih. Pakai loka. Oh, Pelatihnya Jadi gitu. ternyata pelatihnya si Bungsu ini si Loka yang salah satu burung master spot juga di tim Calaga ya. dijadikan untuk melatih ini ya Pak. Nah, ya karena ya kita kalau di Calaga untuk calon player itu ya dilatihnya sama player. Nah, ini masukan bagus banget. Mm. Ini masukan bagus banget. Gimana tadi Pak Haji? Gimana kita mau nuntut burung itu jadi bagus? Iya. Kalau pelatihnya blow on. Ya iya gitu. Jangan kita menuntut burung untuk bagus tapi pelatihnya pelatih blow on. Iya. Kalau kita ingin pintar ya bergurulah ke orang yang pintar. Itu masuk Gitu. akal sekali loh. Kalau ini jadi atlet berarti pelatihnya juga harus pintar juga Ya. kan gitu Pak Haji. Iya, harusnya atlet yang berprestasi. Iya. Jadi ada di kita itu ya pegangan joki-joki saya ini saya jalanin. Janganlah kalian pintar di antara orang-orang bodoh. Lebih baik bodoh di antara orang pintar. Oh, Gitu. Sebelahnya Bungsu ini masih ada lagi nih Pak Haji. Ini siapa nih Pak Haji? Ya, ini. Nah, ini ya kita tim Lahar dari Cilegon mengambil anak dari Terminator. Oke. Nah, Nah kalau dilihat dari ceritanya tadi Pak, ini anak Terminator dari jalur siapa ini Pak? jadi ya kalau di Calaga kita itu pasti pakai jalur kandang sendiri gitu. Nah, jadi ini ibunya si Nyai gitu. Nah, ibunya ini sama dengan ibunya ini. Nih, sehingga bisa ini kelihatan kalau ini tulang-tulangnya juga tebal-tebal nih gitu. Gitu. Tapi yang ini mungkin belum sempat dilatih ya Pak? Nah, ini ya kebetulan waktu lelang itu Om Ferdinand nitip di kita nih. Nitip dulu, nggak taunya pas di kandang umbaran ngejodoh lagi dengan anak Subaru. Oh. dapat anak Subaru. Jadi dapat anak Subaru dia. Subaru berarti. Iya. Oh. Terima kasih. Gitu. Baru anak Subaru ini. Itu petingannya ya, tuh. Pak Haji? Gitu. Nah, ini udah ngejodoh kita tarik-tarik baru di depan kandang lah gitu. Berarti baru Baru jodoh. ya? Baru tadi. Ya, Om ya jodoh pertama. Udah. Yang lepek joki nasional ini. Oh, ya, Mas Falah ya. Iya, pokoknya yang lepek Jadi sudah emang joki. pintar di sini nih. Gimana itu Tim pintarnya? Lahar itu. Sengaja disimpan di kita, ngejodoh, ya nggak mungkin saya nyabut jodohnya. Hah? Iya, Nah, iya, ini iya. ini orang tua kalah juga nih hari ini nih. Pinter dia, simpen dulu aja katanya. Iya. Berarti besok kalau ada yang beli seperti itu, boleh nggak Pak Haji simpan dulu Pak Haji biar gini dapat bonus gitu. Waduh, udah bikin 2 kali. Karena kan udah ada pelajaran dari Udah sekarang pelajaran. nih. Gitu. Jadi ini jantan ya Pak Haji? Ya jantan ini Oke, gitu. dan satu lagi nih Pak Haji ada di sebelah kanan ini siapa ini? Warnanya masih kelabu-kelabu juga ya Pak Haji ya? Nah, ini terus terang aja lah. Tadinya ini mau dijadiin player kita, Pak. Rencananya. Ternyata ya tadi juga rada nyesel juga saya lihatin juga dia. Tapi sekali lagi Pak Haji, ikhlas nggak ini kira-kira? Ya Pak Haji? saya terus terang akan senang hati kalau burung-burung saya bisa menyenangkan orang lain, gitu. Gitu. Nah, ini sama juga dari jalur Yakuza, ini anak Little Yakuza, gitu. Tetapi cewekannya ibunya itu dari grup Loka. Dan sudah dikasih nama Pak Haji? Nah, belum nih. Oh, belum ada namanya. Belum ada, karena ini baru ditarik-tarik udah berapa ratus, 200 meter ya.
Berarti belum sempat dibawa ke Lapa ya Pak Haji? Udah bawa ke Lapa. Sudah. 200 meter di Lapa? Sama juga ini dilatihnya Loka juga Loka gitu. juga yang melatih. Pelatihnya hebat. Pelatihnya Loka, Joya, ini nih. 2 mobil ya Pak Haji? Iya. Gitu. Nah ini kok akhirnya sampai Om ya. Pak Haji itu sampai luluh dikasih sama Om Ferdinand ini gimana ceritanya? Ya, karena gini, ya kita ingin melestarikan juga gitu. Main burung, ya kita jangan terlalu pelit lah. Nah, sesama teman, apalagi kita satu daerah nih. Gitu. Ya, saya ingin coba mengasihkan yang terbaik gitu. Seperti itu. Nah, jangan sampai yang jelek dijual, yang bagus di kita. Nah, kasihan buat pemain juga gitu. Dan kalaupun nanti ini di tim Lahar akhirnya burung ini bisa berprestasi Om Ferdinand ya. Pastinya kan, oh itu salah satu ada sampelnya punya Daran Pak Haji Akmal tim Calaga, ternyata di sana bisa berprestasi. Yang mana siapa Om? Om Ferdinand juga. Oh iya, lama kalau Om Ferdinand. Kalau Bapak lebih cepat kan. Ya saya juga nyaranin ke Om Ferdinand juga ya. Jangan nanti itu ya kalau ada yang minat ya jual aja gitu. Karena pabriknya masih ada. Tinggal cari lagi gitu Mas ya. Bukan gini Pak. Jadi kita itu juga harus bermandang ke depan juga. Nah, tidak selamanya roda itu ada di atas. Betul. Nah, kadang-kadang kita ada di bawah itu ini. Sedangkan main merpati itu butuh biaya tinggi. Betul. Pak Ferdinand gitu. Nah, Yakuza Calaga keseimbangan itu ya dengan menjual sebagian ternakan. Nah, gitu ya kami tidak munafik gitu terus terang. Nah, sehingga kami bisa bertahan sampai 21 tahun main. Itu. Nah 21 tahun itu main kami ya bukan di kandang, main kemana-mana, menjelajah gitu. Itu terbukti. Nah dari biaya tidak mungkin biaya itu di cover dari gaji kita gitu. Ya kita cover dari ya kita melepas sebagai player, sebagai ini anakan kita gitu. Ternakan sendiri ya. Dan ini Om Ferdinand setelah ya ada beberapa player yang setengah jalan diambil masih dari jalurnya punya Yakuza Legend, kemudian juga ada Terminator. Ini kira-kira harapannya dan mungkin ada yang disampaikan ke Pak Haji Akmal sebagai owner tim Calaga. Apa ini Om? Silakan Om. Saya sih terima kasih banyak karena Pak Haji Akmal ini sudah memberikan yang terbaik. Bukan hanya dari materi burungnya, tapi strategi-strategi untuk bermain kolongan ini. Nah, saya banyak belajar banget dari Pak Haji ini, hingga ke depannya saya sudah punya gambaran yang tadinya sama sekali blank, ini harus bagaimana ini. Sekarang sudah punya, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi Pak Haji, terima kasih banget sudah menuntun saya ke jalan yang lebih benar. Ya mudah-mudahan ya kita saling sama pemain saling mengingatkan gitu. Jangan pemain itu terjerumus gitu. Ya, salah satunya jangan sampai bermain merpati tapi rumah tangga goncang. Gitu. Nah, itu yang paling utama pesan dari saya nih. Penting itu. Penting. Ya. Karena kalau kita bermain merpati rumah tangga goncang ya tidak akan bermanfaat juga main itu. Susah untuk dapat juara. Gimana caranya kita itu rumah tangga aman. Nyaman, hobi jalan. Itu tuh. Mantap. Satu lagi nih, Om Ferdinand, ketika nanti burung-burung ini sudah dibawa ke tim Lahar, dibawa ke Cilegon, ini kan mungkin yang rawat Mas Budi nih. Ya Mas Budi nanti yang rawat, yang latih, ini kira-kira ada yang disampaikan nggak ke Mas Budi nih, Om Ferdinand? Budi ini generasi muda yang kenapa saya ajak juga ke sini, karena dia yang salah satu untuk kami bareng, jadi saling tukar pikiran,
ini kita mau jodohin yang mana. Seperti itu. Karena dia termasuk advisor saya juga, penasehat saya juga di kolongan. Di Merpati Kolongan ini. Hingga awal saya main kolongan, bahan-bahannya banyak dari dia. Banyak dari Mas Budi. Gitu. Dan kemudian dia itu ternyata pemerhati Calaga dari dulu. Dari dulu. Dari kecil itu tuh. Dari kecil. Nah, Kita Mas Budi, main di kerenceng, dia udah merhatiin Calaga tuh. Iya, masih SD ya? Oh, masih kelas 2 SD nggak? Oh gitu. Nah, Mas Budi sendiri mungkin setelah banyak beberapa materi dari tim Calaga ini, Mas, kira-kira seperti apa nih Mas rasanya? Apalagi Mas Budi salah satu fans beratnya Calaga ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman nih Mas Budi? Seneng nggak rasanya misalnya, aduh saya Ya, dapat dari burung yang memang dari fans berat saya gitu. Akhirnya kan mungkin kan baru kali ini Mas Budi bisa Iya, dapat terah dari Pak Haji Akmal dan original langsung. sangat seneng banget itu Mas. Sangat seneng banget dari kecil kayak pengen tim Calaga gitu kan. Kapan ya saya bisa seperti tim Calaga gitu kan. So, dari kecil tuh udah merhatiin Haji Akmal sama tim-timnya kan. Dan sekarang kayak mimpi bahwa datang langsung ke markasnya Calaga. Kayak mimpi Pak Haji. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan ya, yang penting burung dari kita itu jangan ingin buru-buru gitu. Gitu. Ada prosesnya. Gitu. Jadi jangan burung suruh mengikuti keinginan kita. Betul. Tapi kita lihat ikuti ke kondisi dan stamina daripada burung. Ya. Jadi jangan dipaksain tuh. Saya ingat itu Pak Haji, saya ingetin. Karena percuma aja kita punya materi bagus, tetapi burung disuruh mengikuti kita, kemauan kita. Tapi gimana caranya kita menyelami karakter daripada burung itu? Karena kadang-kadang manusia itu egois. Pas lihat burung enak turun, terus aja. Apalagi ini masih piyik 1, piyik 2 gitu. Ya staminanya kan belum full gitu, Betul, Pak. betul. Bud. Jadi jangan kepanasan sama omongan orang. Wah, masa segitu, baru segitu. Nah, itu tuh penyakit joki itu. Panas lihat orang cepet jauh, ingin aja cepet jauh tuh gitu. Yang cewek-cewek ini terapa nih Pak Haji? Nah, ini nih juga nih. Jadi milik tim Lahar juga nih. Nah, jadi ini saya punya namanya burung Subaru. Nah, Subaru itu saya transfer dari tim Bulbul Hugo tuh. Oh iya. Subaru itu adiknya Injagi. Nah, itu adiknya Injagi, ya saya masih inget tuh. Tanya aja ke Mas Bulbul. Nah, saya beli ini, kakaknya ternyata bagus juga mainnya, stabil, ke bawahnya door. Dan berapa kali juara, termasuk BOB pada waktu lomba di PMKN. Nah, adiknya itu pernah saya tawar tuh. Sampai di angka 100 tuh. Kata Mas Bulbul, tunggu dulu lah, mau dipakai main di padel katanya. Jadi waktu itu ketika ditawar nggak dikasih Pak Haji? Nggak dikasih, karena mau main di padel di mana? Pendowo. Oh, ternyata mainnya gila di Pendowo. Seperti itu. Akhirnya minta Pajero. Akhirnya mundur halus Pak Haji? Mundur halus. Ya. Gitu. Ya, karena pada waktu itu ya kemampuan saya cuma di angka 100. Dan emang ya wajar lah kalau pada waktu itu Injagi dihargai sampai Pajero, ya karena lihat saya sendiri kerjanya waktu di Pendowo mewah gitu. Nah, ini saya coba dikasih cewekan dari grup Linglung. Oh, masih darahan Linglung. Ternyata anaknya 1, gak taunya cewek nih. Iya. Nah, pinternya Pak Ferdinand, dia dapat lelang ini, anak Terminator. Terminator. Pak, Nitip dulu. ditip dulu katanya.
nitip di Umbara ternyata ngejodoh dengan ini. Pik Dia berapa berarti tuh? pinter milihnya. Pik 1 tuh. Gitu. Ini sengaja apa ada trik apa seperti apa, Odi? Saya bisikin dia. Oh gitu. Cari cewek yang cantik saya bilang. Gitu, Pak. Oh gitu. Nah ini ada satu lagi nih Om Ferdinand, coba ditanyakan juga ini Om. Ah, ya itu. Nah, kalau yang ini emang kita hasil, kalau nggak salah itu hasil kolaborasi dengan tim Olympus ya. Kalau nggak salah ceweknya pinjam dari kita, kemudian dia ngasih ini, gitu, gitu. Kemudian ada satu lagi ngasih telurnya juga, gitu. Tapi kalau dari jalurnya yang betina ini Pak Haji masih ingat nggak? Betinanya ini ya ini ada di sini Megan nih, udah balik lagi ke sini gitu. Ya sama aja jalur Bima lagi, gitu. Cuman ini bonus lagi atau memang sepasang Pak Haji? ya mau gimana lagi Om? Gitu. Jadi buy one get one apa? Buy one get two ini, Ferdinand ini. Gitu. Jadi ini kita itu kalau pik itu rata-rata pakai cewekan gelang kita sendiri. Nah, Ya. Dan ini masih ada lagi nih. Nah. satu lagi nih. ini cewekan dari jalur Bima Keong. Bima Keong. Nah, dulu itu kita itu punya player yang fenomenal itu ya ada Keong, ada Alkapun, ada Yakuza. Oh, 3. Berarti ini jodohnya bungsu Pak Haji? Ya, jodoh bungsu. Apes lagi kita ya. Dapatnya banyak banget ini Pak Haji. Bonusnya Gitu. nih, Pak Haji. Iya, gitu. Ya karena kita perkawanan, lah gitu. Ya kalau pertemanan itu kan nggak bisa dinilai rupiah, Iya. gitu. Terutama silaturahmi itu tuh. Ya kita bersilaturahmi itu ya akan nambah rezeki, nggak akan berkurang gitu. Nambah persaudaraan gitu. Jangan semuanya dibisniskan gitu ya, persahabatan itu gitu. Betul. Alhamdulillah. Dan ini Om Ferdinand setelah dijelaskan Pak Haji Akmal tadi dari tim Calaga bahwa ini masih dari darah Terminator, kemudian yang satu juga masih ada dari darah Yakuza juga. Apa yang ingin disampaikan ke Pak Haji Akmal sebelum Om Ferdinand pulang ke Cilegon Om? Cuma satu kata. Terima kasih. Ya sama-sama. Cuma satu kata, terima kasih. Dan mungkin sebelum kita akhiri Pak Haji, harapannya ketika burung-burung ini nanti sudah bisa dibawa ke tim Lahar, pulang ke Cilegon dan dilatih, atau mungkin jadi matahari pajak, harapannya Pak Haji apa, dan mungkin apa pesannya ke Om Ferdinand Pak Haji? Ya harapan saya ya yang pertama ya sebagai pemain baru jangan terlalu jor-joran, Pak. Membeli burung kita harus selektif. Ya. Kemudian karena emosi itu gak ada batasnya, gitu. Nah, kita juga harus mengatur ekonomi kita, keuangan kita. Nah, ya pesan paling utama saya itu tadi, jangan hobi merusak segala-galanya. Ya, saya ingat itu Pak Haji. Gimana caranya hobi itu menghasilkan? Gitu. Atau mungkin kalau saya boleh bilang, hobi jadi profesi Pak Haji? Ya gak apa-apa gitu, itu sah-sah aja dan halal gitu. Nah, kita gak usah malu bahwa kita pemain sambil menjadi penjual. Nah, kenapa? Karena banyak juga yang tadinya egois, saya tidak akan menjual itu, akhirnya monggok di tengah jalan. Nah, malah merusak semuanya. Ya, malah merusak semuanya. Jangan sampai keluarga kita akibat hobi kita goncang gitu. Anggaplah hobi itu selingan, gitu. Jangan terlalu kebawa arus terhadap main merpati. Dan mungkin nafsu ya. Nafsu, karena emang terus terang main merpati itu panas. Panas telinga, panas hati. Ya, yang paling pasti pintar-pintarlah memanage daripada bermain merpati dan kandang kita gitu. Yang lebih bagus hobi tapi menghasilkan, Pak. Nah, itu tuh. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin hanya itu liputan kali ini, dan mudah-mudahan liputan kali ini bisa bermanfaat, dan saya berdoa juga Pak Haji, Om Ferdinand, mudah-mudahan burung yang di take over akhirnya dibawa masuk ke tim Lahar ini
nantinya bisa bermanfaat dan Amin. Amin. Doa saya Pak Haji. Ya. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Minta jempolnya Pak.